Bangsa Cina terkenal sebagai bangsa yang gemar belajar dan menulis catatan sejarah. Di buku-buku pelajaran SD sampai SMA tercatat bahwa tidak sedikit informasi mengenai kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara yang ditulis oleh orang-orang Cina yang berkunjung ke negeri kita dulu. Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara tentu saja tidak luput dari perhatian para musafir asal Tiongkok. Salah satu dari mereka yakni Ma Huan, seorang penerjemah yang menemani Laksmana Cheng Ho dalam pelayarannya ke wilayah Majapahit, tepatnya ke Pulau Jawa. Penasaran apa saja yang Ma Huan catat seputar Majapahit di Pulau Jawa? Simak kisah selengkapnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kerajaan Majapahit terkenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya. Kerajaan yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-16 ini disegani di kawasan Asia Tenggara. Bahkan namanya terdengar hingga ke daratan Cina. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan ini berhasil membuat seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka, mengibarkan panji-panji Majapahit. Kehebatan kerajaan Majapahit menguasai Nusantara dengan kekuatan maritimnya yang begitu melegenda sering diperbincangkan. Tetapi bagaimana kehidupan masyarakat masa kerajaan Majapahit sendiri? Rupanya, potret kehidupan masyarakat Majapahit diceritakan oleh seorang muslim asal Cina bernama Ma Huan. Dalam catatannya ketika mengikuti kunjungan Cheng Ho di Pulau Jawa 1413 sampai 1415 Masehi. Catatan perjalanan itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul Ying Yai Senglan, diterbitkan tahun 1451 Masehi. Buku tersebut membahas tentang perjalanannya selama mengikuti ekspedisi Laksmana Cheng Ho. Tulisan Ma Huan juga banyak memuat perjalanan Cheng Ho abad ke-15. Laksmana Cheng Ho sendiri seorang penjelajah terkenal dari Cina dan sosok muslim yang berpengaruh di Indonesia. Ia diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksmana Cheng Ho mengembara antara 1405 sampai 1433, dan selama kurang lebih 28 tahun itu ia melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Catatan itu masih ada dan dapat dibaca sampai sekarang. Dalam Ying Yai Senglan, Ma Huan menulis mengenai cara berpakaian rakyat biasa di Majapahit. Baik laki-laki maupun perempuan memakai baju di badan bagian atas, lalu disambung dengan kain yang tak terjahit, yang dibalut di bagian bawah tubuh mereka, seperti sarung atau jarit. Laki-laki, baik muda atau tua, membawa pelati yang diselipkan di ikat pinggang mereka. Di sisi lain, ciri khasnya yakni rambut mereka ditata dengan jepit rambut. Ma Huan pun menulis bahwa orang-orang Majapahit sangat menghargai kepala mereka. Kalau ada yang menyentuh kepala mereka dan sampai terjadi kesalahpahaman, bisa-bisa bentrok pun tak terelakkan. Yang jelas, sampai sekarang sikap menghargai kepala ini masih dipegang teguh oleh masyarakat kita yang menganggap bahwa tidak sopan jika kita sembarangan menyentuh kepala orang lain. Dalam catatannya, orang-orang Majapahit suka mengonsumsi buah pinang dan sirih. Ma Huan melaporkan bahwa jika ada tamu yang berkunjung, alih-alih dihidangkan teh, tamu tersebut akan diberikan buah pinang, berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Orang-orang Majapahit tidak makan dengan sendok atau sumpit,
melainkan langsung dengan tangan. Makanan yang sering dikonsumsi yakni nasi. Selain itu, ada beragam buah-buahan yang dikonsumsi seperti pisang, kelapa, dan delima. Dari kunjungannya ke Jawa, sang penerjemah dari rombongan Laksmana Cheng Ho tersebut mengetahui tentang bagaimana orang-orang Majapahit berkomunikasi. Berbeda dengan negaranya, orang-orang Majapahit menulis dengan menggunakan lontar dan pisau tajam. Pisau tajam tersebut digunakan untuk mengukir huruf-huruf yang hendak ditulis di atas lontar. Selain itu, Mahuan menulis bahwa saat berbicara, gaya bicara orang-orang Majapahit lembut dan enak didengar. Meski terpisah oleh waktu yang ratusan tahun lamanya, ternyata tidak ada sedikit pun kesamaan antara orang-orang Majapahit di zaman dahulu dengan masyarakat Jawa di masa kini. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan di kerajaan legendaris satu ini, kalian wajib berwisata ke Trowulan. Di sana akan ada pemandu-pemandu wisata yang dengan senang hati akan membantu memuaskan rasa hausmu akan ilmu pengetahuan.